سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله المنتجبين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال عليه السلام إذا تم العقد نقص الكلام. Amirul Mukminin Imam Ali Salam di dalam hikmah yang ke-71 mengatakan idza tammal aqdu naqasal kalam. Ketika akal menyempurna, maka perkataan akan berkurang, atau istilahnya kalau di terjemahan Indonesia biasanya dipakai ketika akal meningkat maka perkataan meningkat. Ya, biasanya dikatakan begitu kan. Ketika akal meningkat maka perkataan meningkat. Sekalipun terjemahan ini kurang tepat karena matan hadisnya mengatakan idza tammal aqdu, yakni ketika telah menyempurna. Idza tamma yatummu, yakni menyempurna, yakni sempurna, yakni tamam, yakni lengkap. Tamam yatimu tamaman, yakni sempurna atau lengkap. Maka terjemahannya yang benar, ketika akal menyempurna atau ketika akal telah lengkap, maka perkataan akan meningkat atau perkataan akan berkurang. Ini makna ini perkataan Amirul Mukminin Imam Ali. Sekarang sebenarnya ini pembahasannya panjang banget, yakni satu pertemuan juga mungkin tidak akan cukup karena mau membahas tentang kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal ditinjau dari sudut pandang falsafah gimana, kesempurnaan akal ditinjau dari sudut pandang irfan gimana. Itu mungkin butuh waktu sekitar semingguan begitu, yakni 7 kali pertemuan atau mungkin lebih untuk membahas tentang ini. Jadi saya mencoba membahas secara garis besar saja, tapi akan memberi isyarah-isyarah berkaitan tentang sempurna, yakni sempurna. Kita mau mencoba membedah dulu, yakni mengenali kata demi kata hadis ini. Jadi kita mengenali kata yang digunakan sehingga kita lebih mudah untuk memahami hadis ini. Idza tammal aqlu, ini amma yatimu, yakni sempurna, yakni sempurna lengkap 100% full. Akal yakni akal manusia. Naqasoyan khusu, yakni berkurang, yakni meningkat, istilah kita meningkat atau berkurang atau mengurangi perkataan. Kalam yakni perkataan. Oke, jadi secara kata, secara letter legs kita sudah mengetahui ini. Jadi sempurna itu apa, akal itu apa, dan berkurang itu apa, dan perkataan itu apa. Jadi ketika akal menyempurna maka perkataan akan berkurang. Ini perkataan akan berkurang. Jadi kalimatnya kalau mau dirubah kan di dalam kalimat, di dalam istilah kalimat itu, kalau kita belajar
belajar gramatikal atau aturan-aturan kaidah bahasa, tata bahasa. Kalau di Indonesia misalnya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan kan ya. Misalnya contoh kita katakan Ali pergi ke sekolah kemarin. Ali subjek, pergi itu predikatnya, pergi ke sekolah itu predikatnya, terus kemarin itu keterangannya. Ali pergi ke sekolah kemarin. Nah, keterangan di dalam gramatikal bahasa, di dalam susunan tata bahasa, kaidah tata bahasa, keterangan ini berfungsi. Jadi keterangan ini berfungsi untuk menjelaskan kondisi si kalimat. Jadi keterangan ini berfungsi untuk menjelaskan kondisi si kalimat. Hanya dikatakan Ali pergi ke sekolah. Ali pergi ke sekolah kan bisa saja besok, bisa saja hari ini, bisa saja kemarin, bisa saja lusa, bisa saja minggu lalu, bisa saja tahun lalu, bisa saja bulan lalu. Nah, kalimat ini karena masih banyak variabel yang mungkin terjadi, jadi karena masih bersifat mutlak, karena dia masih banyak kemungkinan, bisa saja Ali pergi ke sekolah hari ini, bisa saja besok, bisa saja tahun lalu, bisa saja bulan lalu, dan minggu lalu, maka kita memberi keterangan. Kita katakan Ali pergi ke sekolah kemarin. Nah, ketika dikatakan kemarin, maka kemungkinan yang lain tadi itu tersingkirkan. Yakni kemungkinan bahwa dia perginya besok, atau kemungkinan bahwa dia perginya tahun lalu, bulan lalu, dan sebagainya itu tersingkirkan. Sehingga pendengar bisa memaknai kalimat itu dengan tepat, bahwa yang dimaksud oleh si Yusuf ketika mengatakan Ali pergi ke sekolah itu kemarin, bukan yang setahun lalu, bukan yang minggu lalu, bukan yang bulan lalu, atau bukan yang hari lainnya. Ini keterangan. Di dalam kalimat ini, di dalam hadis ini ini juga ada keterangan. Jadi kalimatnya kalau susunan tata bahasanya itu, kalau sesuai hadis dikatakan, kalau sesuai runutan hadis, gimana matan hadisnya? Iza tammal aqlu naqosol kalam. Jadi ketikanya itu di depan. Ketika akal menyempurna, maka perkataan meningkat atau berkurang. Kita tahu bahwa ketika ini, kalimat ketika ini, kata ketika ini dipakai untuk menjelaskan keterangan. Kita tahu bahwa kata atau verbal ketika itu dipakai untuk menjelaskan keterangan suatu kalimat. Misalnya, Mukhtar menggosok gigi. Misal contoh ya. Contoh, Mukhtar menggosok gigi. Ini kan kalimat ini. Mukhtar menggosok gigi. Jadi Mukhtar itu subjeknya, menggosok itu predikatnya, gigi itu objek. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Mukhtar menggosok gigi. Namun Mukhtar menggosok gigi ini kan ada banyak kemungkinan kan. Mukhtar menggosok gigi bisa saja pagi hari, bisa saja siang hari, bisa saja sore hari, bisa saja malam hari, bisa hari ini, bisa kemarin, bisa lusa, bisa tahun lalu, bisa minggu lalu, bisa bulan lalu, bisa hari-hari dan hari lainnya. Kan begitu. Kenapa? Karena kita belum memberi keterangan terhadap kalimat. Jadi kalimat Mukhtar menggosok gigi ini masih bersifat mutlak. Bisa kapan saja dan bisa di mana saja. Bisa kapan saja dan bisa di mana saja, masih bersifat mutlak. Namun di saat kita memberi keterangan terhadap kalimat Mukhtar menggosok gigi, maka kalimat ini akan terkerucut, kalimat ini akan terperinci, kalimat ini akan terkhusus pada keterangan tersebut. Contoh, kita katakan Mukhtar menggosok gigi ketika selesai makan. Lihat,
Mukhtar menggosok gigi ketika selesai makan. Nah, ketika selesai makan ini mengkerucutkan kalimat kita tadi bahwa yang saya maksud Mukhtar menggosok gigi itu bukan hari, bukan sore hari, bukan malam hari, bukan ini, bukan itu, bukan fulan, melainkan apa? Mukhtar menggosok gigi ketika selesai memakan nasi. Nah, ya. Jadi ketika itu akan menggiring kalimat kita kepada ketentuan keterangan yang kita mau sampaikan. Kalimatnya Amirul Mukminin Imam Ali Salam juga demikian. Dikatakan ketika akal menyempurna, perkataan akan meningkat. Nah, sekarang kita balik ke depan. Jadi perkataan meningkat itu kita taruh di depan, ketikanya kita taruh di belakang biar lebih mudah dipahami. Gimana caranya? Kalimat perkataan akan berkurang, perkataan akan meningkat ketika lihat. Jadi perkataan akan meningkat, perkataan akan berkurang ketika akal menyempurna. Jadi ketika ini membawa kalimat kita apa? Kalimat asli kita. Kalimat asli kita adalah perkataan berkurang. Ini kalimat asli kita. Kalimat asli kita yakni perkataan berkurang. Nah, ini mau kita giring, mau kita kerucutkan, mau kita bawa pada satu keterangan khusus. Kapan itu terjadi? Perkataan itu meningkat kapan terjadi? Ketika akal menyempurna. Oke, jelas sampai di sini? Jelas, Ustadz. Oke, ini baru sampulnya saja yang mau dibahas. Ini baru sampul saja. Jadi baru mau melihat kondisi kalimat ini bagaimana, karena kalimat ini termasuk istilahnya kalimat yang menonjol. Jadi idza tammal aqlu nakasal kalam ini termasuk kalimat yang menonjol dari Amirul Mukminin Imam Salam yang banyak dipakai orang dan hampir dipakai di setiap tempat. Idza tammal aqlu nakasal kalam, idza tammal aqlu nakasal kalam. Makanya penting kita bahas secara minimal, kalaulah tidak detail banget, tetapi mencoba berusaha untuk lebih memahami apa sih maksud dari kalimat. Ya. Jadi itu mukadimah pertama bahwa perkataan akan meningkat. Kapan perkataan akan meningkat? Nah, perkataan akan meningkat. Perkataan meningkat itu kan bisa banyak kemungkinan. Bisa di saat orang tidur, bisa di saat orang males, bisa di saat orang fulan, di saat orang fulan, di saat orang fulan, di saat orang fulan. Amirul Mukminin mengatakan perkataan meningkat kapan itu? Ketika akal menyempurna. Ketika akal menyempurna. Berarti ketika akal menyempurna ini menjadi sebab bagi meningkatnya perkataan. Menyempurnanya akal ini menjadi sebab bagi meningkatnya perkataan. Sebagaimana contoh kita tadi, kita katakan Mukhtar menggosok gigi ketika selesai makan. Nah, selesai makan ini menjadi sebab bagi Mukhtar menggosok gigi. Kenapa? Karena kalau Mukhtar tidak selesai makan, dia tidak menggosok gigi. Kan kita katakan Mukhtar menggosok gigi ketika selesai makan. Jadi ketika selesai makan, selesai makannya ini menjadi sebab bagi Mukhtar menggosok gigi. Nah, perkataan Amirul Mukminin Imam Ali Salam juga begitu. Kita katakan perkataan akan meningkat ketika akal menyempurna. Berarti menyempurnanya akal itu menjadi sebab bagi meningkatnya perkataan. Oke? Atau contoh yang mudah, kita katakan bumi akan basah
ketika hujan turun. Bumi akan basah ketika hujan turun. Artinya apa? Artinya turunnya hujan itu menjadi sebab bagi basahnya bumi. Kan begitu kan? Ketika hujan turun kan bumi basah. Jadi bumi basah ini kan bisa banyak kemungkinan, bisa banyak sebab. Bisa karena disiram air, bisa karena kebanjiran, bisa karena fulan. Kita katakan enggak, yang saya maksud bumi basah itu karena hujan turun. Jadi bumi basah ketika hujan turun. Berarti turunnya hujan itu menjadi sebab bagi basahnya bumi. Jadi kata ketika itu sebagai sebab bagi kalimat asli kita. Dan perkataan Amirul Mukminin Imam Al-Islam juga demikian. Yakni sempurnanya akal menjadi sebab bagi berkurangnya perkataan, menjadi sebab bagi meningkatnya perkataan. Ini yang ketiga. Umumnya apa yang antum pahami dari perkataan ini? Ketika akal menyempurna, maka perkataan akan meningkat. Apa yang antum bisa pahami dari perkataan ini, dari hadis ini? Maksudnya ini, ketika akal meningkat, jadi pengetahuan bertambah, sehingga maksudnya sedikit itu mengenal mutu mungkin, Ustaz, dengan pengetahuan dan sebagainya itu, sehingga ketika mau berkata atau mengucapkan sesuatu itu akan dipikirkan lebih dahulu dengan banyak pertimbangan, sehingga yang keluar itu sesuatu yang baik saja, Ustaz, mengurangi hal-hal yang kurang baik. Terima kasih, Ustaz. Ahsan, cantik, tafsirannya cantik. Ahsan. Yang lain apa yang antum bisa pahami dari pernyataan ini? Bismillah. Bismillah. Yang anda pahami ketika akal menyempurna, maka perkataan berkurang. Artinya semakin tinggi kesempurnaan akal seseorang, bicaranya itu lebih efektif gitu, Ustaz. Yang lain masih ada? Dengan diam itu emas sekali, Ustaz. Diam itu emas. Ahsan. Istilahnya kalau di Indonesia diam itu emas. Karena memang kalau dapat emas harus diam-diam, kan? Karena kalau ngomong-ngomong nanti dimintain orang. Ahsan, Pak Joko. Peribahasa di Indonesia yakni diam itu emas. Cantik. Santum semuanya bagus banget. Tafsirannya bagus. Umumnya orang memang memaknai hadis ini dari sudut pandang pembicara. Umumnya orang memaknai hadis ini dari sudut pandang pembicara. Artinya apa? Yani saya yang mau bicara nih kan? Saya yang mau bicara, maka ketika akal saya sebagai pembicara nih, yani ketika akal saya sebagai pembicara menyempurna, maka perkataan saya akan meningkat, akan berkurang. Ini tafsiran yang umum dipakai. Yani yang antum sampaikan tadi, itu rata-rata tafsiran dari yang seperti ini, yakni melihat hadis ini dari sudut pandang pembicaranya. Ketika si pembicaranya akalnya menyempurna, maka perkataannya akan berkurang. Oke, tetapi ternyata kita bisa melihat hadis ini dari sudut pandang pendengar. Maksudnya gimana? Yani, maka terjemahannya begini. Terjemahan hadis itu akan begini. Ketika akal si pendengar itu menyempurna, maka perkataannya si pembicara akan meningkat. Oke? Kalau tadi tafsiran yang pertama, kita menafsirkan hadis ini dari sudut pandang pembicara, yakni ketika saya sebagai pembicara akal saya menyempurna, maka perkataan saya akan meningkat. Oke, ini yang umum. Tetapi ternyata kita bisa melihat dari sudut pandang pendengar. Antum nih kan semua pendengar nih. Nah, ketika akal antum semua itu menyempurna,
maka si Yusuf sebagai pembicara perkataannya akan lebih sederhana. Kenapa? Karena antum sudah punya akal sempurna semua. Jadi ketika Yusuf ngomong A, semua antum sudah tahu sampai Z-nya. Yusuf hanya ngasih isyarat saja, belum ngomong. Yusuf belum ngomong, masih memberi isyarat saja, antum sudah tahu sampai ke ujungnya, antum sudah tahu semua. Kenapa? Karena akal antum semua menyempurna. Nah, ini tafsiran yang kita bisa lihat dari sudut pandang pendengar. Jadi bukan hanya si pembicara yang diminta akalnya menyempurna, melainkan si pendengar juga akalnya diminta untuk menyempurna. Maka benarlah hadis Imam Ali alaihissalam. Yani kenapa saya katakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang menonjol dari perkataan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Karena memang hadis ini memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya apa? Salah satunya hadis ini membuktikan dirinya sendiri bahwa Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam itu hanya memberi kalimat yang sedikit. Idza tammal aqlu nakasal kalam. Ini ketika akal meningkat, perkataan akan ketika akal menyempurna, perkataan akan berkurang. Yani dari sisi pembicara, siapa pembicaranya? Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Ini sudah benar. Yani Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam itu akal yang menyempurna. Tajalli hak ta'ala, dialah insan kamil, akalnya menyempurna. Maka perkataannya juga sederhana, hanya idza tammal aqlu nakasal kalam. Dan dari sisi pendengarnya, oh iya, ketika orang semakin menyempurna akalnya, ketika syiah-syiahnya itu genah berfikirnya, ketika syiah-syiahnya Amirul Mukminin Imam alaihissalam itu benar cara berfikirnya, maka dia bisa memaknai hadis ini dari dua sudut pandang. Jadi bukan hanya dari sudut pandang si pembicara, bahkan bisa dimaknai dari sudut pandang si pendengar. Itu satu. Dan bukan hanya itu, bahkan kita bisa memaknai sudut pandang ini, ya, kita bisa memaknai hadis ini dari sudut pandang antara hak ta'ala dan segala makhluk. Kita bisa memaknai hadis ini, makanya tadi di awal-awal pembahasan saya katakan hadis ini cukup panjang pembahasan, dan saya hanya akan memberikan isyarat-isyarat sedikit saja. Karena antum semua akalnya sudah menyempurna, maka dengan isyarat itu sudah cukup, dan antum akan tahu sampai ke ujungnya. Bahwa hadis ini juga ternyata bisa dipakai untuk memahami hubungan antara hak ta'ala dan makhluk-makhluknya dan segala mungkin wujud. Kenapa? Karena ketika mungkinul wujud ini ada di tingkatan bawah, ketika mungkinul wujud ini ada di tingkatan yang rendah, maka penting bagi Tuhan untuk, ya bukan penting, ya ini suatu keniscayaan terhadap kemakhlukannya mungkin wujud, hakikat, thariqah. Namun ketika akal terus menyempurna, semakin tinggi, maka di sana tidak lagi perkataan. Di sana itu sudah tidak ada lagi istilah saya dan aku, kamu dan aku, itu sudah tidak ada lagi. Ya, ini sudah tidak ada perkataan sehingga kita mengatakan aku dan kamu. Yang ada hanya huwa. Yang ada hanya hak ta'ala. Sudah tiada perkataan lagi sehingga kita mengatakan kalau seandainya ada dia dan aku, maka kita masih bisa mengurai kata-kata. Misalnya contoh ini, antum lihat Ali kan, ada cahaya kelihatan, nah antum lihat Ali. Kan kelihatan Ali. Ketika antum bisa melihat Ali, maka antum bisa jelasinnya, oh Ali ini. Ini kenapa bisa dijelasin? Karena di makom zahir, yakni di makom zuhur, yakni kelihatan. Tapi kalau di makom gaib, gimana mau jelasinnya? Di makom gaib, apa yang mau dijelasin? Nah, ketika tidak ada yang bisa dijelasin, maka perkataan juga secara pasti akan meningkat, akan berkurang. Nah, makom gaib itulah makom di mana itu hanya antara hak ta'ala dan insan.
penglihatan kamil atau akal sempurna. Ini sepintas memaknai dari hadis ini. Jadi hadis ini bisa kita maknai dari 3 sudut. Yang pertama dari sudut pembicara, bahwa ketika si pembicara itu akalnya menyempurna, maka perkataannya akan berkurang, perkataannya akan lebih efisien. Kenapa begitu? Karena dia tidak akan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Dia tidak akan menggunakan perkataan-perkataan yang berlebih-lebihan. Dia tidak akan menggunakan perkataan-perkataan yang mubazir. Nah, orang yang menggunakan perkataan-perkataan mubazir menandakan kalau akalnya tidak sempurna. Tetapi terkadang sekalipun si pembicara ini orangnya hebat nih, si pembicara ini akalnya sudah menyempurna, oke. Si pembicaranya akalnya sudah menyempurna. Tetapi lawan bicaranya ini akalnya masih rendah. Di mana si lawan bicara ini karena akalnya masih lemah, akalnya masih rendah, dia butuh penjelasan yang lebih panjang. Maka selayaknya bagi si pembicara, sekalipun akalnya sudah menyempurna, selayaknya dia harus mengurai pembahasan itu. Makanya kita katakan hadis ini juga bisa dimaknai dari sudut pandang si pendengar. Artinya ketika si pendengar akalnya menyempurna, maka cukup dengan mengatakan, misalnya kita mengatakan oke, nah itu dia sudah tahu oke, ya ini oke itu sudah sampai ke Z-nya dia sudah tahu. Itu kalau si pendengar akalnya sudah menyempurna. Misalnya contoh, kita beda antara kita ngomong sama anak kecil sama antara kita ngomong sama orang besar. Kita ngomong sama anak kecil kan, misalnya dibilang anak berdoa ya, dia tanya berdoa itu apa? Berdoa itu zikir. Nah, berdoa itu zikir. Kita misalnya bilang berdoa itu zikir. Zikir itu apa lagi? Dia bilang, oh, kita jelasin lagi. Zikir itu kita menyebut nama Tuhan. Terus dia tanya lagi, Tuhan itu apa? Ah, kenapa dia terus menanyakan itu? Anak kecil terus menanyakan itu. Karena akalnya masih belum menyempurna. Jadi akalnya masih masih dalam masa pertumbuhan. Istilahnya kita mengatakan akalnya itu masih akal malakah atau akal bil fi'il. Jadi antara dua, apakah dia akal malakah atau dia akal bil fi'il. Belum akal mustafat. Jadi di dalam ilmu falsafah ada dikenal 4 tingkatan akal. Ada 4 tingkatan akal. Yang pertama tingkatan akal hayulai namanya, akal hayulai. Yang kedua akal malakah. Yang ketiga akal bil fi'il, dan yang keempat akal mustafat. Nah, akal mustafat inilah akal sempurna tadi. Nah, anak kecil makanya karena dia masih dalam masa pertumbuhan akan terus meminta penjelasan. Ini menandakan bahwa lihat tuh, beda kalau kita ngomong sama, misalnya kita ngomong sama Pak Ali, kita bilang Pak Ali doakan saya ya. Pak Ali tidak akan nanya, Yusuf doa itu apa? Tidak akan nanya. Kenapa? Karena Pak Ali sudah akalnya sudah sempurna. Nah itu, jadi itu dari sudut pandang si pendengar. Dan yang ketiga dari sudut pandang antara hak ta'ala dan seluruh mungkinun. Oke, kita coba sampai di sini dulu. Nanti kita sambung insyaallah minggu depan. Jadi Anda harus ngomong itu tidak harus singkat-singkat ya. Jadi kalau karena mau dibilang akalnya menyempurna terus ngomongnya nyingkat-nyingkat, enggak harus. Terkadang perlu dan penting juga kita untuk memperpanjang dan memperjelas perkataan. Seperti apa? Seperti tadi ketika lawan bicara kita itu hanya akalnya tidak sempurna, satu, atau yang kedua dalam misi penegasan dan penekanan. Manakala hal yang mau disampaikan itu merupakan hal yang sangat penting. Oke, saya
akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Jumat kita hadiahkan untuk para saudara-saudara kita, paman, ayah, ibu, kakek, nenek, abang, adik, paman, bibi, semua sanak famili kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni ketergelinciran dan dosa mereka semua, dan juga memaafkan segala kekeliruan yang mereka lakukan selama di dunia. Dan juga untuk keluarga kita yang masih hidup, ayah, ibu, paman, bibi, dan kakek, nenek, abang, adik kita semua, karena famili kita yang masih hidup, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, membuka hijab mereka, dan menetapkan kaki mereka di dalam wilayah Amirul Mukminin Muhammad SAW, serta memanjangkan usia mereka dalam keberkahan dan memudahkan rezeki mereka. Dan juga kita hadiahkan untuk para guru-guru dan adik-adik kita yang telah mendahului kita, khususnya Matum Mustarasa Nabi Ampat, Allah dari kita, dan juga untuk Matum Mustarasa Nabi, Matum Kang Jalal, Matum Hamsawa, Matum Mustarasa Nabi, Matum Mustarasa Ahmad Reza Sedah, Matum Mustarasa Ahmad bin Abi Bakar di Kota Palu, dan juga untuk marhum Sayyid Abdurrahman Bima, dan juga guru-guru kita yang lain, para asatidzah kita yang lain dalam tauhid kita, dan juga guru-guru yang semoga Allah merahmati mereka semua, mengangkat derajat mereka semua, mensucikan kubur mereka, menjamin dari mereka. Dan juga untuk para guru-guru dan asatidzah kita yang masih hidup, semoga Allah memanjangkan usia mereka, memberkahi hidup mereka. Dan juga untuk para ulama maroji kita yang telah mendahului kita, khususnya Muhammad Kutita Sirruh, Abdul Bahjat, Alama Samsudin Umudi, Al-Fatihah. Semoga Allah menerangi dan mensucikan dari mereka semua. Dan juga untuk ulama-ulama yang masih hidup, maroji yang masih hidup, khususnya Rahbar Mu'azzam, Hafizahullah dan Hafizahullah, semoga Allah memanjangkan berkah mereka, memanjangkan usia mereka. Dan juga untuk seluruh mukminin mukminat di mana saja berada, mukminin mukminat yang sakit, semoga Allah mempercepat kesembuhannya, memudahkan penyembuhannya, dan yang mendapati musibah, semoga Allah mengganti musibahnya dengan ketabahan, pahala, dengan kemudahan, keluar dari segala hambatan. Dan begitu pula yang mendapat kesulitan dalam hidup, mendapat tekanan dalam hidup, semoga Allah membuka tekanan-tekanan dan ikatan-ikatan serta simpul-simpul kehidupan mereka.